Dan adab kita juga mencari seseorang yang makan bersama. Gitu. Disuruh kita, yuk ngajak teman. Supaya apa? Jamaah. Ada keberkahan kita dalam makan bareng-bareng. Gitu. Di rumah ada lauk sendirian nih, gua doang nih, gua lagi enak nih makanan nih, gak diganggu sama siapa-siapa. Makan dirian dia. Kurang berkahnya. Kita ajak teman barengan supaya ada kenikmatan. Gitu. Jangan pas lagi susah doang yang ngajak bareng. Lagi senang ngajak bareng. Oh, dia ada lauk, bawa ke majelis. Bawa. Lagi dalam keadaan nikmat. Wa mallati ma'hu fahiya bad'u bit tasmiyah jahran litadzakkara ghairihi wa aqlu bil jumna wa tasghirul luqmah. Kita disuruh untuk adab yang lain adalah makan memulai dengan basmalah secara keras agar mengingatkan orang lain. Maka juga dimulai dengan tangan yang kanan, ya, terus juga mengecilkan suapan. Ayo, siapa yang gede-gedein suapan? Kalau udah ada kalimat ngecilin suapan gimana nih? Jangan gede-gede suapannya. Sendok itu ada takarannya, sendok kan ada takarannya. Jangan ente munjung-munjungin. Mulut ente bukan mulut Hulk. Jangan ente coba-coba. Kelihatannya jengah ngelihatnya. Masya Allah. Ogah banget pengen buru-buru, masukin dia mangap lah gede-gede. Lah centong sendok udah kayak centong apaan tahu, centong nasi. Sendok bisa sampai sebunjung gini masuk semua ke mulut. Itu salah satu sama adabnya. Jangan sampai ya ngecilin suapan. Kecilin itu adab. Ya. Wa ijadatu mad'iyah wa tarkul madda yadi ila ghairi qabli firaghi minha. Kita disuruh untuk membaguskan kunyahan kita. Kunyahannya dibagusin supaya pencernaan kita nggak susah-susah banget nyerna. Terus kunyah yang benar, ya. Yang kagak ada gigi ya jangan paksain yang kasar-kasar, ya lembutin dikit dulu pelan-pelan. Karena payah nanti perut itu punya kadar sendiri dalam pengolahan. Kita udah tua, makanya sebetulnya manusia diberikan kadar oleh Allah. Ketika giginya udah mulai tanggal, maka dia disuruh untuk menurunkan kadar kelembutan makanan itu. Ya, dilunak-lunakin makanan. Emang udah di waktunya. Dulu waktu anak kecil, enggak nih maaf nih. Ini ada retorika yang baik untuk anak masih kecil, apa yang masuk di dalam tubuhnya? Kan hal-hal yang lembut. Bahkan ketika belum untuk bisa mengunyah pun apa yang masuk? Cairan. Apa? Air ASI. Air. Ketika udah mulai ada keras isitnya, apa yang dia? Coba dilatih dengan apa? Tim. Ya kan? Mulai lagi. Ada giginya 2, nggak boleh kasar-kasar, masih yang lembut-lembut masih nasi. Itu bertahap. Coba ente yang ada gigi 1 aja, ente kasih kacang, gimana nelennya dia kelolodan? Nggak bisa nelen. Nah kan kita kembali itu sebetulnya, kembali lagi masa-masa kita ini. Iya. Lah besok kalau udah sampai aki-aki banget kan isit udah balik lembut tuh. Iya kan? Iya udah mulai sampai tahapan nyusu lagi. Udah mulai cairan-cairan yang masuk. Jadi kelembutan yang itu kita akan kembali sebetulnya. Ketika gigi udah mulai tanggal, maka perut pun udah punya kadar. Bagaimana dia mengelola dengan baik makanan-makanan yang dilembutkan dengan halus. Nah, kita nggak bisa mentang-mentang lagi kedoyanan kacang, main elek aja. Masya Allah. Padahal kan lingkaran rasa cuma ada di mulut. Nah ini ya. Ini ngunyah yang benar-benar. Nggak menjulurkan tangan ke suapan yang lain sebelum selesai yang pertama. Nah, jadi yang di mulut belum ketelen, udah mau masuk lagi. Ya Allah, orang melihatnya juga jijai. Yang itu belum halus, lu udah mau masukin lagi yang baru. Ya, apalagi sambil nyuapin dia bebatuk, dia bebangkis, mana-mana ada jadinya. Ini kan adab namanya. Ya, sering kejadian kalau kita ngelihat itu, ya kan? Ya udah pada ngalamin dah, udah pada tua. Ini mulailah coba apa istilahnya dengan adab yang baik, coba kita mulai. Karena kita kalau tahu ilmu, kita coba nerapin adabnya pelan-pelan, itu ada kenikmatan dan derajat tersendiri. Coba ada rasain. Ente tahu ilmunya, udah mulai ente jaga adabnya, udah mulai aja coba, walaupun belum bisa totalitas gitu. Ya kebiasaan kan susah banget ya. Mau kebiasaannya tapi ilmunya baru, ya udah pelan-pelan. Nggak bisa langsung semuanya. Pelan-pelan aja. Ya, bertahap. Pertama, minimal banget niatnya. Niat kita karena Allah.
Itu aja dulu minimal. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nambah kekuatan ibadah, mudah-mudahan nambah kekuatan kita dalam berinteraksi, bekerja, ya kan, beramal, mengabdi. Udah Bismillah, pelan-pelan. Jangan mentang-mentang mau buru-buru amat. Kalau enggak, ente enggak bisa pelan-pelan. Ente bungkus, makan pelan-pelan nanti pas duduk di jalan. Jangan pas, kan ada tuh sering bok 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 bok. Enggak usah, ente bawa aja, kantongin. Pelan-pelan sambil makan, ngunyah pelan-pelan, yang halus. Itu cara bagaimana kita bisa berinteraksi dengan makanan yang baik, yang masuk ke tubuh kita. Jadi syukurnya beda, ibadahnya kita, bismillahnya juga lebih banyak lagi. Ente tadi pertama bismillah, mau jalan akhirnya ente bungkus bismillah lagi. Jadi ibadah jadi makin banyak. Walla yanfahu min ta'ami alla yaqta'a min sikin wa alla yamsahu yadaini wa alla yajma'u baina tamr wa nawa fi ina'i wa alla yashrabul ma' idza 'inda ihtiyaji ilaih. Ya. Nah, boleh kita juga memakan sesuatu yang ada di dekatnya kecuali buah-buahan. Ya, kalau emang ada buah-buahan yang pertama kali kita makan. Ya, suapan demi suapan yang tadi juga harus kita jaga. Jangan sampai nasi belum masuk, buah-buahan udah masuk. Itu harus dijaga tuh. Supaya lambung kita mengeluarkan asam itu pun bertahap. Jadi jangan sampai asamnya buat makanan ditambah sama buah. Makanya ada tahapannya, kita makan juga nggak langsung minum. Nenep dulu, nenep. Karena respon tubuh itu sebetulnya dia memiliki kinerja. Waktu masuk makanan yang hangat, jangan langsung dihantam sama yang dingin. Badan kita punya penyesuaian. Gitu. Jadi jangan panas dingin, gigi aja cepat rusak kan, panas dingin kaget. Nah ini apalagi sampai makanan-makanan yang sifatnya kita punya. Terus juga kita disuruh untuk tidak meniup makanan, ya. Niup makanan kan karena sering ya kalau lagi panas kita tiup fafu-fafu, ini nggak diangin-anginin aja. Makanya ada orang Arab itu kalau lagi buka makanan dia nggak niup, diangin-anginin gini. Kenapa? Karena ada karbon dioksida yang keluar. Kan yang keluar itu racun. Yang tadinya gizi mau masuk ke dalam tubuh kita itu bisa sempurna gara-gara ditiup, kesemprot sama racun. Kita kan ada karbon yang keluar. Oksigen yang masuk keluar karbon dioksida. Ente tiup-tiup fafu. Jadi fufu apa aja. Ya ini. Ya, jangan ditiup-tiup. Jadi diangin-anginin. Belajar aja. Biasa gitu. Walaupun ya emang niup-niup itu udah kayak dari dulu udah susah. Cuma kalau udah ada ilmunya coba gini. Supaya makanan yang masuk pun punya nilai gizi yang sempurna. Jangan dirusak. Itu ada kerusakan sebetulnya. Itu kedokteran, ilmu Islam udah ngabarin dari dulu. Kedokteran yang sekarang udah mulai mengkaji. Gitu. Jadi kedokteran secara ilmu hakikinya, ilmu loyalitasnya itu membuktikan, tapi ilmu agama udah dari dulu ngajarin. Itu. Ya. Ya, tidak menyapu tangan dengan makanan, tidak mengumpulkan kulit dan biji pada satu bejana, dan tidak meminum air kecuali bila dibutuhkan. Jadi nggak langsung minum air. Jadi kecuali dibutuhin kalau lagi keselak. Kita nunggu jarak tuh. Makanya kan sehat badan kita. Wa ammalati ba'dahu fahiya qiyamun qabla as-sam'i wa ghaslil yadaini ba'da laqmiha wa ilqati futani walhamdulillah. Adapun adab selesai makan setelah berhenti sebelum kenyang. Biasain ya, sebelum kenyang berhenti. Jangan pas pengen banget kenyang. Basuh kedua tangan sesudah kita menjilatnya. Jadi sunnah ngejilat itu. Lihat makanan. Juga jangan sampai kelihatan jijai banget. Wah, apa ya. Ya, sewajarnya. Ya, jilatnya. Memungut sisa makanan dan membaca hamdalah. Jadi makan tuh yang tercecer, kita udah bahas ya kemarin. Makanan-makanan tercecer masih bisa mengharapkan apa? Masuk ke dalam tubuh kita untuk menjadi bagian dari ibadah kita. Ya, membawa rezeki kita. Itu, dan juga terakhir jangan lupa kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena bagian dari syukur nikmat kita dapat rezeki makanan yang kita kunyah dan masuk ke dalam tubuh, itu yang rezeki beneran. Yang masuk ke dalam tubuh. Yang di luar itu baru katanya semua. Yang masuk itu adalah rezeki yang beneran. Nah, rezeki yang hakiki itu yang kita keluarkan. Apa? Kita nafkahkan, kita sedekahkan, itu rezeki hakiki. Tapi rezeki dalam tubuh yang beneran yang masuk ke mulut,
karena dia akan menjadi urat nadi kita dalam beribadah. Alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadikan keberkahan untuk semua.